yang bertanya tentang harga itu dan tentang kurma ajwa. Kita sebagai apa namanya pembimbing pernah menanyakan juga sama yang kuat jual kurma di apa namanya di kebun kurma. Nah, dan yang kami sediakan itu berbeda dengan yang di kebun kurma. Memang kita sediakan pohon kurma ini yang memang betul ditanam oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada ahlul bait. Begitu. Pernah kita tanyakan kepada kebun yang punya kebun kurma, di kebun kurma pernah kita tanyakan, mereka tidak tahu kalau yang di kebun kurma itu kurma ajwa itu sembarang Bapak Ibu. Yang penting kurma ajwa. Kalau yang kami sediakan adalah memang benar-benar kurma yang di kiblaten. Salah satunya karena ada kiblaten. kaum muslim itu kan udah menang. Ya. Ini masjid kiblaten. Di depan di sebelah kiri mohon dilihat, diperhatikan, monggo. Ini masjid kiblaten Bapak Ibu. Bapak Ibu, sama-sama Allah sama Rasulullah, saya lanjutkan dulu. Tentang kurma selesai Bapak Ibu. Kalau ada yang mau silahkan konfirmasi ke saya ataupun ke Mas Taufik ke TL-nya. Yang kedua tentang wakaf Al-Quran, Bapak Ibu jangan sembarang membeli Al-Quran. Al-Quran yang ada di kota suci itu, di Masjidil Haram, memang Al-Quran yang ditulis oleh dicetak oleh mushaf Al-Quran yang ada di Madinah. Kalau sembarang beli nanti ada pengecekan tiap minggu itu Bapak Ibu, dikeluarkan. Kadang ada jemaah yang ngasal belinya. Selanjutnya kita akan berbicara atau bercerita tentang sejarahnya kiblaten Bapak Ibu. Nah, dibangunnya Masjid Kiblaten ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan bahwa dulu pernah suatu ketika terjadi sejarah di sana Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu mendengar, insya Allah dia mendengar bahwa ada satu orang perempuan yang anaknya meninggal. Ada yang meriwayatkan begitu, ada banyak riwayat sebenarnya Bapak Ibu. Nabi Muhammad datang ke tempat itu untuk menemui sahabatnya. Dia sedang melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat zuhur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah sampainya Rasulullah itu melaksanakan sholat zuhur di sana, yang awalnya di rakaat pertama dan kedua itu kiblatnya ke Palestina Bapak Ibu, ke Masjidil Aqsa. Nah, di rakaat ketiga dan keempat turunlah ayat yang memerintahkan bahwa Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram. Nah, sebelum terjadinya turunnya ayat itu Bapak Ibu dalam Al-Quran, Nabi Muhammad ini sekitaran 40 hari beliau selalu menengadah ke langit, selalu melihat ke langit dan memandangi ke Masjidil Haram. Seakan-akan Nabi Muhammad itu rindu ke rumahnya sendiri. Nabi Muhammad kan dilahirkan di kota Mekah, rindu ke kota Mekah. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Itu dilakukan pas waktu sholat Bapak Ibu. Waktu sholat. Jadi di rakaat pertama dan kedua dia lagi melaksanakan sholat menghadap ke Masjid Palestina atau Masjidil Aqsa. Nah, dengan turunnya ayat itu Nabi Muhammad putar 360 derajat menuju ke Masjidil Haram, mengarahkan hadapannya, mengarahkan ke kiblatnya ke Masjidil Haram. Begitu Bapak Ibu.
Untuk selanjutnya kurang lebihnya itu sejarah